meja belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Iya, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, pada hari ini anak-anakku mari kita menyanyi bersama Air Terjun, dari judulnya Air Terjun. Kemudian syair dan lagunya diciptakan oleh A.T. Mahmud, kemudian menggunakan nada dasar do sama dengan C, kemudian tangga nadanya dinyanyikan dengan sedang. Nah, perhatikan, mari anak-anak perhatikan lagunya sambil menyanyi bersama ya. Lagu yang kamu pelajari bercerita tentang air. Air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari, dari mana asal air? Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Nah, perhatikan siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini juga kadang disebut sebagai daur air ya. Jadi siklus air atau daur air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Jadi proses terjadinya air itu
melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Jadi ada 3. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat air panas dari sinar matahari. Nah, jadi perhatikan air laut, ini ada air laut, kemudian air sungai, di sini sungainya, ini air sungai, dan danau, ya ada danau, menguap akibat sinar matahari. Ini sinar matahari menguap. Jadi proses penguapan itu disebut evaporasi. Ini ada ini menguap airnya, kemudian yang disebut dengan evaporasi. Nah, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Jadi tumbuhan juga menguapkan uap air, disebut dengan transpirasi. Jadi ketika air dari sungai, danau, laut itu menguap dinamakan dengan evaporasi. Sedangkan air dari tumbuhan itu juga menguap dan disebut dengan transpirasi. Nah, lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air atau jenuh. Nah, di sini ya, proses ini disebut presipitasi. Nah, pengendapan. Jadi presipitasi di sini, ini presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, seperti ini. Jadi titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Nah, di sini terjadi kondensasi atau pengembunan. Nah, selanjutnya titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Jadi air hujan yang turun ke tanah itu meresap. Nah, ini disebut dengan infiltrasi. Nah, air tanah ya. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Nah, air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Nah, seperti itulah proses terjadinya siklus air atau daur air. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Nah, demikianlah anak-anak ringkasan materi pada hari ini. Mohon maaf bila suaranya kurang jelas karena sedang hujan. Jadi tetap semangat untuk belajar dari rumah. Ingat untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.